untuk menghadapi satu wilayah 365 km persegi dengan masyarakat yang sangat terbatas, sudah diblokade dari berbagai macam darat, laut, udara. Ya, kenapa tidak berani untuk masuk lewat darat tapi menggunakan skema pengumuman dari atas? Ya, dan yang ditarget pun sebetulnya tidak terkena itu pejuang-pejuang tadi disebutkan. Hanya menarget memberikan efek kejut dan efek takut kepada masyarakat. Ini menunjukkan sebetulnya fitrah kemanusiaan tadi, bahwa takut sesungguhnya. Sekali lagi, takut. Ya. Nah, jadi kalau saya ingin tarik ya rasa takut ini dan nanti sifat-sifat penjajahan, karena ketakutan ini nanti semua sifatnya sama dimanapun. Ya, penjajahan itu mau sekarang berlangsung di Palestina atau kita tarik ke masa orang tua kita berjuang, itu sifatnya sama saja. Masih ingat ya, Pangeran Diponegoro berjuang 1825 itu sampai 1830. Kemudian ada yang lain, ada Pangeran Antasari, ada Cut Najib di Aceh ya. Kemudian ada Panglima Polim di Aceh, beberapa sampai yang lainnya, sampai ada resolusi jihad. Kalau Ustaz Husain dan teman-teman perhatikan, selalu ketika itu kemudian muncul reaksi untuk berjuang, yang ditarget siapa? Masyarakat sipil kan? Westerling menghancurkan satu desa, ya, kemudian juga apa yang terjadi di Surabaya, terjadi di Bandung, ya, serangan macam-macam, selalu yang ditarget orang-orang sipil, ya. Kenapa? Tadi bukan karena sekedar ingin memberikan efek takut supaya tidak membantu perjuang dan sebagainya, tapi satu hal, untuk berbuat seperti dengan fitrah kemanusiaan itu nggak bisa dilakukan karena ada ketakutan. Ketakutan inilah yang menjadikan sebetulnya mereka pun takut kalau terkena, ya, nggak siap itu dengan seperti itu tuh. Ya, karena itu ini menunjukkan satu, mengkonfirmasi bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Quran ada genealogi yang terbawa oleh sifat-sifat Zionisme ini. Kalau saya tarik sifat-sifat Zionisme, karena ada yang melekat nanti pada sifat Bani Israel ke atas, kalangan Yahudi. Yang paling menariknya adalah kalau kita baca Al-Quran, nanti ada sebagian dari mereka itu yang justru mewarisi formulasi Fir'aun ketika melakukan tindakan-tindakan kejam, baik itu ancaman, persekusi, eksekusi, itu persis diwarisi kekinian. Jadi kalau kita umat Islam ngaji Quran, itu sekarang tafsir bukan tematik lagi, tafsir faktual yang langsung nampak di hadapan mata kita. Dua hal, nanti saya kaji khusus spesifik surah Al-Isra, ya. Kemudian yang kedua nanti terkait dengan aspek-aspek gabungan yang nanti terakumulasikan di berbagai surat, terutama di Asy-Syu'ara gitu ya. Saya mulai dari Al-Isra dulu ya. Izin, saya tadi sudah minta izin agak panjang nih Ustaz Husain. Teman-teman yang terhubung, silakan dibuka nanti Quran surah 17, khususnya di ayat keempat sampai ayat 7. Ya, paling kiri di mushaf di pertengahan sampai dengan ke bawah gitu ya. Itu sangat menarik karena akan mengkonfirmasikan semua yang terjadi kekinian. Makanya ada sebagian ulama nanti ketika mengkaji surat itu dan tahu Yahudi sudah masuk kepada sujud. Bukan sujud karena syukurnya masuk, tapi sujud karena betul-betul mendapatkan kebenaran seperti yang disampaikan dalam Al-Quran. Ya? Baik, kalau kita buka ayat keempat misalnya, wa qadayna ila bani Israil fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Kami telah tetapkan ya satu ketentuan yang sudah nyata ya di dalam Alkitab, dalam Al-Quran, juga bahkan sudah viral di kitab-kitab sebelumnya, karena itu dikonfirmasikan dalam bentuk nama Alkitab, bahwa kamu akan dapati perilaku orang-orang menyimpang dari kalangan orang-orang Yahudi yang menyimpangnya nih. Jadi ini memberikan kesan ada Yahudi yang taat, ada yang menyimpang nih. Tapi ada penyimpangan yang tingkat ekstrim sampai melakukan banyak kerusakan di muka bumi. Ya, dan itu akan terjadi nanti dua fase. Nah, yang paling menarik adalah kalau kita kemudian teruskan ke ayat kelima, ya, kemudian ke ayat yang ke-6 sampai ayat 7, saya cepat saja karena nanti ada durasi Ustaz Husain yang tidak ingin kita potong juga di situ. Kita akan temukan sesuatu yang menarik tuh, ya. Setelah kemudian mereka melakukan kerusakan, dikirimkan orang-orang hebat pada janji pertama untuk menaklukkan mereka. Ya, thumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banina. Ya. Nah, ini yang paling menarik, nanti keburukan-keburukan yang pernah dikerjakan orang-orang ini, Yahudi-Yahudi menyimpang, ditaklukkan, ada yang menafsirkan di masa Umar sehingga muncul ketentraman, ya. Tapi kemudian datang generasi baru nih. Generasi baru ini sifatnya apa kata Al-Qur'an? Thumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banina. Jadi yang pertama sifatnya, saya ujungnya dulu nih yang pengen saya dapatkan nih, aktsara nafira, ya. Jadi ada mereka memiliki satu koalisi yang terhubung dari berbagai macam wilayah, ya, yang mensupport nih gerakan-gerakan mereka ini, yang mensupport kegiatan mereka atau aktivitas mereka ini. Dan ini nampak sekarang. Ya. Jadi kalau kita melihat situasi yang terjadi, kita belajar tafsir mungkin ya. Jadi ini ada situasi berhadapan sebetulnya ada Zionis dan berhadapan dengan pejuang di Gaza. Tapi yang datang apa? Kapal induk Amerika, kemudian Inggris, kemudian Kanada, yang datang siap-siap. Ada saya lihat beberapa, ada 1000 tentara pakai tank dan mulai siap-siap nih dari beberapa negara Eropa. Itu sangat menarik.
Kenapa? Ketika kemudian Quran 15 abad yang lalu mengungkap bahkan ada satu era saat Yahudi itu berkumpul dan melakukan penyimpangan-penyimpangan, bahkan disifati oleh Al-Quran begini, in ahsantum li anfusikum, ayat 7 nih, wa in asa'tum falaha. Ada di antara mereka nanti yang membuat yayasan-yayasan sosial, dan in ahsantum li anfusikum. Jadi kalaupun mereka itu punya misi-misi sosial kebaikan, sebetulnya itu propaganda untuk balik lagi ke mereka. Itu maksudnya, maksud ayat itu. Jadi akan ada ketika itu terbentuk, taruhlah kita dalam tanda petik ada Israel, kan, Zionis Israel sekarang yang terbentuk menjadi pemerintahan atau diklaim sebagai negara. Itu ada disifati oleh Quran itu, ya. Ada sifat-sifat nanti amal-amal sosial yang disebut baik, apakah beasiswa, apakah kemudian membantu sosial, tapi itu hanya sebatas, ya, program-program yang didesain untuk mendapatkan data, balik lagi untuk menguatkan lagi kepribadian mereka, bukan sebatas untuk dibuat supaya ada nilai kebaikan yang tersebar secara universal. Wa in asa'tum falaha, tapi memang ada niat-niat keburukan yang sudah diskemakan luar biasa dahsyatnya di dalam itu. Nah, yang ingin saya katakan adalah satu, wa amdadnakum bi amwal. Itu mereka akan punya kekuatan ekonomi. Wa banin, beranak pinak dan menyebar. Jadi ayat itu yang kita baca ya dari Quran surah 17 ayat 4 sampai dengan ayat ke-7. Sekarang Allah tampakkan luar biasa. Allah terangkan sedemikian nyata. Jadi bagi umat Islam yang sekarang ini harus ngaji lagi, rajin ngaji, rajin baca Quran, begitu sampai ke ayat itu dan melihat situasi yang terjadi kini, teman-teman sekalian, maka ini adalah sesuatu yang menunjukkan kebenaran berita yang disampaikan oleh Al-Quran 15 abad yang lalu dan terbukti sampai dengan kekinian. Dan sekarang, ya mungkin Ustaz-Ustaz juga sudah mendapatkan informasi dan pengajaran-pengajaran di dalam sana dari para ulama-ulamanya yang mungkin sudah banyak tersebar dan viral di masyarakat. Kita sudah sampai ayat ke-7 sekarang ini. Ya, akan hadir hamba-hamba Allah yang hebat-hebat itu, ya, dan akan melakukan kemudian pergerakan-pergerakan dengan 3 fase utama. Ya, 3 fase utama. Yang pertama, liyasu'ujuhakum. Yang pertama adalah mereka akan melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang positif, menguatkan diri mereka secara pribadi, mendekat kepada Allah, lalu menguatkan mentalitas fisik mereka secara militer, kemudian berjuang. Yang pertama, mempermalukan semua kehebatan-kehebatan tadi dulu gitu. Jadi ini diungkap yang pertama oleh Quran. Ya, mempermalukan dulu. Ya, untuk menunjukkan bahwa kok bisa gitu dari yang disebut kecil, ini kan ada yang duitnya ormas kecil dalam tanda petik ya, ini pejuang-pejuang, tapi kita balik, kok bisa yang kecil ini memberikan wajah yang sangat mencoreng bagi satu entitas yang disebut terkuat, terhebat, paling dahsyat dan sebagainya. Tapi justru itu membuktikan kebenaran Al-Quran, ada yang ditampakkan sekarang. Jadi kalau bahasa keimanannya begini, kalau Allah sudah tampakkan ayatnya berwujud yang bisa kita lihat dalam kegiatan harian kita dan nampak dalam pandangan kita, belum beriman juga dengan cara apa lagi diyakinkan dengan kebenaran Al-Quran. Ya, kita bicara dengan yang muslimnya dulu ya, untuk melihat gambaran ini. Jadi saya ingin coba berikan satu penjelasan dari tinjauan spiritual dulu. Seharusnya apa yang terjadi di Palestina ini bagi umat Islam dimanapun dia berada, khususnya di Indonesia pada saat ini, itu seharusnya mengembalikan dia pada spirit-spirit ketakwaan, ya kan? Untuk mendekat kepada Allah dan memperdalam lagi, semakin mencintai ibadah, mencintai Quran, karena ini menunjukkan kebenaran risalah dalam